Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, Salam, salam jumpa kembali bersama hamba Tuhan Andris Makawekes dalam pelayanan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebelum kita masuk dalam pelayanan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau lah Bapa kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat cinta kasih kemurahan-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan di tengah kehidupan kami anak-Mu dalam menjalani hidup ini. Bapa, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Ajar kepada kami Tuhan untuk senantiasa taat dan setia di hadapan Tuhan. Pada saat ini kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Berikan kekuatan dan mampukan kami untuk boleh melakukan apa yang menjadi perintah-perintah-Mu dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan, semuanya boleh terjadi atas perkenanan-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, sumber pengharapan kami. Berfirmanlah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, pembacaan firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-50, mulai dibaca dari ayatnya yang ke-4 hingga ayat yang ke-11, yang berperikop ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang tetap setia menemani menyertai kehidupan kita di sepanjang kehidupan kita ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, di dalam menjalani hidup ini tentu kita senantiasa menambahkan kehidupan ini menjadi baik dan menjadi berkat bagi saudara-saudara kita, dan senantiasa menikmati kehidupan ini dengan tubuh yang sehat, tubuh yang Tuhan berkati, dan hidup ini berkenan kepada Tuhan. Dan itu menjadi suatu dambaan bagi kehidupan anak-anak Tuhan pada
saat sekarang ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan mengasihi Tuhan kita pada akhir-akhir ini, Tuhan Yesus Kristus. Perjalanan kehidupan anak-anak Tuhan seringkali memang diperhadapkan dengan suatu cobaan yang datangnya mungkin dari dunia ini. Ya, seperti itulah jadinya kehidupan orang-orang yang lebih mendekatkan diri ke hadapan Tuhan. Pasti cobaan, tantangan, permasalahan hidupnya tidak akan lepas dari dalam kehidupannya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepadanya, Tuhan senantiasa berbengapa dalam kehidupannya, dan Tuhan tidak mau melihat kehidupan anak-anaknya untuk hidup dalam keterpurukan, dalam keberdosaan. Kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu selalu sanggup menolong kehidupan kita, anak-anaknya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita dalam kitab Yesaya 50 ini menceritakan tentang kehidupan seorang nabi yang dipanggil oleh Tuhan, yaitu Nabi Yesaya, untuk membimbing kehidupan umat Israel pada waktu itu. Dan Tuhan telah memberikan kepadanya lidah seorang murid, dan Allah tetap mempertajam pendengarannya pada waktu pagi. Itulah yang dialami oleh Nabi Yesaya pada waktu itu. Dan pada saat sekarang ini mungkin kita ingin sekali beroleh kasih karunia Tuhan yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan sediakan bagi kehidupan anak-anaknya. Asalkan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, segala perintah hukum Tuhan di dalam kita menjalani hidup di hari-hari kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Itulah setiap pagi. Benarlah kata Nabi Yesaya ini. Karena Tuhan berkarya bagi kehidupan saudara dan saudara-saudara dengan saya. Mulai dari pagi hari yang Tuhan perbuat itu. Tuhan menyediakan cinta dan kasih setianya untuk menganugerahkannya bagi kehidupan anak-anaknya. Karena itulah suatu bukti bahwa Tuhan memelihara kehidupan anaknya. Setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaran daripada Nabi Yesaya ini. Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini? Maukah kita boleh menjalani kehidupan seperti Nabi Yesaya ini? Bahwa setiap pagi kita boleh menikmati kebenaran firman Tuhan dan senantiasa mempertajam pendengaran kita akan firman Tuhan dan melakukan apa yang Dia kehendaki. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Allah telah membuka telingaku. Maksudnya Tuhan Allah telah membuka telinga Nabi Yesaya. Bagaimana dengan telinga kita sekarang? Apakah Tuhan menganugerahkan suatu pendengaran yang baik bagi kita? Apakah kita mau dipakai untuk apa? Tentunya bagi saudara-saudara yang senantiasa merindukan kedamaian surgawi, berkat-berkat surgawi, senantiasa mendengar dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan melalui pendengaran-pendengaran kita yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Bapak, Ibu, seringkali terjadi dalam kehidupan kita ini. Dicela, dinista, dihina. Tetapi kalau kita punya Tuhan, kalau kita sudah rohani, itu bukan membuat kita down, bukan kita membuat gentar, membuat kita harus berkecil hati. Tetapi semuanya itu membuat iman kita itu semakin bertumbuh. Dan diperhadapkan dengan hal seperti itu, jangan kita goyah, tetapi biarlah kita bersyukur. Kita kalau masih ada orang jaga, celah, jagahi, sesat. Kalau tidak, iman pertumbuhan kita tidak akan berkembang, tidak akan bertumbuh. Ya, seperti itu. Dan itu pula membuat kita hidup semakin lebih dekat kepada Tuhan.
Kalau ditampar pipi kanan, kasih juga di pipi kiri. Jangan membalas. Karena Tuhanlah yang punya hak untuk membalaskan semuanya itu. Tuhan mengajarkan kasih bagi kehidupan kita. Jadi kita menjalani hidup ini, lakukanlah seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jangan melawan kehendak Tuhan. Nanti kita akan dimurkai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat malu. Dan yang menyatakan aku benar telah dekat. Ya, kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus ke dalam dunia, kedatangan kerajaan surga itu sudah dekat. Tetapi didahului dulu oleh kedatangan Sang Raja Damai, pembawa damai bagi kehidupan anak-anaknya. Dalam kehidupan kita itu kerajaan surga sudah dekat, seperti yang dikatakan para Yohanes itu menyerukan, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Ya, dengan kehidupan kita sekarang kita bersedia membuka hati kepikiran kita untuk kehadiran Tuhan, mengundang hadirat Tuhan untuk masuk ke dalam kehidupan kita, agar kita senantiasa beroleh kemurahan Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Iya, kalau kita di pihak Tuhan, Tuhanlah yang akan membalas perbuatan-perbuatan yang menyesah kehidupan kita itu, yang berbuat tidak baik dalam kehidupan kita. Nanti Tuhan yang berajar, Tuhan membalas semuanya itu. Jadi serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentulah di dalam kita menjalani hidup ini memang banyak hal memang kita tidak pahami. Kita senantiasa menambahkan, oh kita perjalanan kehidupan mulus bersama anak-anak saya, bersama cucu, dengan keluarga saya. Tetapi seringkali itulah yang terjadi. Ada orang yang menghadang di tengah perjalanan, sehingga kita harus tertegun sebentar dan merenungkan itu. Kenapa harus terjadi begini? Sedangkan saya tidak melakukan ini dan itu. Itulah pengujian terhadap keimanan kita. Seperti saya katakan tadi, supaya iman kita itu semakin dipacu dan bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan buahnya itu menjadi berkat tentunya bagi kehidupan saudara-saudara kita di dalam kita menjalani hidup dimanapun kita berada. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Dan mendengarkan suara hambanya? Tuhan bertanya, siapa di antara Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian dengan saya yang mendengarkan suara hambanya, suara Tuhan, yang melalui para pembicara-pembicara akan kebenaran firman Tuhan? Tentunya sebagai anak-anak Tuhan senantiasa menambahkan itu, agar kita boleh mendengar semuanya itu kebenaran firman Tuhan. Tentunya banyak cara. Kalau memang kita percaya kepada Tuhan, melalui media cetak, media elektronik, dan apapun itu. Yang pokok kita boleh menikmati kebenaran firman Tuhan, menikmati firman Tuhan dan menikmati baitnya. Karena kita ini adalah bait Allah. Itulah, kalau Tuhan karuniakan tubuh yang sehat walafiat pada saat ini dalam kehidupan kita, sangat bersuka cita. Tentunya kita sangat bersyukur karena Tuhan itu maha baik dan selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupan anak-anaknya. Tidak pernah yang memberikan yang jahat bagi kehidupan anak-anaknya. Kita sendiri yang senantiasa kita beroleh apa yang jahat, melakukan yang jahat, karena kita seringkali mengandalkan kepikiran kekuatan kita dan tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan. Kita berbuat di luar kehendak Tuhan, makanya terjadi dalam kehidupan kita hal yang fatal. Apalagi sekarang kehidupan kita di dalam menjalani hidup ini sudah di penghujung tahun. Tentunya kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita di sepanjang tahun ini. Apa yang baik
tentunya kita bersyukur. Ternyata dalam perencanaan perjalanan kehidupan saya bersama anak keluarga saya, Tuhan memberikan berkat yang baik, dan segala usaha kerja saya berhasil. Itu karena Tuhan yang membuatnya berhasil, bukan karena usaha Anda. Itu pemberian dari Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, hidup di dalam naungan kasih Tuhan. Kalau kita gagal di dalam jalan hidup di sepanjang tahun ini, apalagi sekarang sudah di penghujung tahun, di bulan Desember ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tentunya jangan kita lagi berpaling ke belakang. Jangan menoleh apa yang sudah terjadi di dalam kita menjalani hidup di sepanjang tahun yang berjalan ini. Tetapi mari arahkan pandangan hati ke pikiran kita ke depan dan senantiasa memandang kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan di dalam kita menjalani hidup ini. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan itu selalu baik. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita di sepanjang tahun ini, tetapi biarlah kita menaruh seluruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kiranya di dalam menjalani hidup di tahun baru nanti, dengan pengharapan-pengharapan yang ada pada kita, dengan segala perencanaan-perencanaan yang mungkin tidak tercapai di sepanjang tahun ini, tapi bawa semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan menghendakinya. Karena sekalipun kita punya rencana-perencanaan apapun dalam perjalanan kehidupan kita, kalau Tuhan tidak menghendakinya, semuanya itu sia-sia. Tetapi kalau kita bawa ke dalam satu persekutuan dengan Tuhan, maka kehidupan jerih payah daripada anak-anak itu tidak sia-sia. Dan Tuhan akan memperkenankan, mempermuliakannya. Untuk anak-anaknya boleh menikmatinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat yang ke-11, sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala api. Masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tanganku hal itu akan terjadi atasmu. Kamu berbaring. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Ini kita sudah beriman kepada Tuhan. Kita percaya perjalanan hidup kita mulus, tanpa godaan, tanpa dinista oleh siapapun. Tetapi itulah pengetesan, pengujian keimanan kita. Tuhan mau agar iman kita lebih dimurnikan. Kalau tanpa pengujian, tanpa menghadapi tantangan pergumulan persoalan hidup, tidak akan murni kehidupan kita, keimanan kita, dan tidak akan bertumbuh. Kita melihat kehidupan para pendahulu kita, seperti kata firman Tuhan, sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu nyalakan. Kalau berbicara itu, kalau kita disuruh untuk melakukan apa yang di luar akal kepikiran kita, kita tidak mungkin. Kalau kita suruh masuk ke jurang, berarti itu bunuh diri. Nah, seperti itu. Suruh masuk ke jalan nyala-nyala api, bahkan panah-panah api yang orang nyalakan itu. Itu hal yang membahayakan. Tetapi itulah Tuhan kita, Allah yang memegang kunci kehidupan kita. Ada firman Tuhan berkata, hidup matiku ada di tangan Tuhan. Kita melihat keimanan-keimanan para pendahulu kita seperti yang terjadi pada zaman kerajaan Raja Nebukadnezar, yang terjadi pada kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini adalah orang-orang yang setia, dan itu memang suatu ujian. Memang luar biasa itu terjadi dalam kehidupan pendahulu-pendahulu kita itu. Seperti kita ketahui, Raja Nebukadnezar raja yang keras. Kalau yang mengeluarkan titah harus diikuti segala titah dan perintahnya itu. Siapapun tidak mengikutinya akan ada ganjarannya bagi yang melanggar aturannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Sadrak, Mesak inilah yang tidak mengindahkan
titah Nebukadnezar, yang mana Raja Nebukadnezar telah membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Dan itu untuk disembah, dipuja oleh bala rakyatnya di wilayah kekuasaannya. Tetapi orang Yehuda ini tidak mengindahkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena apa? Mereka punya Allah yang berkuasa atas kehidupan mereka. Mereka punya Allah, mereka yang sembah. Kenapa harus menyembah patung buatan tangan manusia? Mereka tidak mengindahkan. Maka disitulah geramlah, meluaplah amarah Nebukadnezar, sehingga mereka diikat dan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bahkan sebelum diikat, dilemparkan ke dalam perapian menyala-nyala itu, api dipanaskan 7 kali lebih panas, sehingga menghanguskan orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk dilemparkan ke dalam api. Sangat luar biasa itu. Memang itu, kalau dalam hal kepikiran kita, akal kita manusia, wah, menjadi apa itu? Hangus, memang hangus, tidak mau tersisa. Dari pinggiran saja sudah membakar orang-orang kuat yang mengangkat orang-orang anak-anak Tuhan ini. Tapi malah yang terbakar orang-orangnya yang menyembah patungnya Raja Nebukadnezar. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang terjadi. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terbakar, mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekat pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Itulah yang terjadi kepada anak-anak Tuhan ini, anak-anak yang memang saleh, luar biasa. Tentunya kalau kita melihat ini, kita mengingat kehidupannya si Thomas, murid Tuhan. Ketika Tuhan bangkit, pada waktu ia datang ke tengah-tengah muridnya, pada waktu itu Thomas tidak bersama-sama dengan mereka. Thomas tidak yakin kalau Tuhan sudah bangkit. Nanti kalau dia dapat lihat, dia mencucukkan tangannya, baru dia percaya. Nah, mungkin inilah yang terjadi mungkin dalam kehidupan kita. Setelah melihat apa yang Tuhan buat bagi kehidupan anak-anaknya, yang tetap mengindahkan pekerjaan tangannya, memuliakan dia, memuji dia, dan meninggikan dia, dan memasukkan namanya, dan menghormati dia sebagai Tuhan. Tuhan beracara dalam kehidupan mereka. Yang sesungguhnya ada 3 orang di dalam perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi kelihatan ada 4 orang. Menurut penglihatan daripada Raja Nebukadnezar. Itulah Tuhan Allah kita. Apa itu api? Seperti kita ketahui bersama, Tuhan Allah kita itu adalah api yang menghanguskan. Nah itu. Jadi barang siapa yang melawan kehendaknya, hangus seperti anak buah raja ini, anak buah raja Nebukadnezar ini, orang-orang kuat. Cuma di pinggir, nyadak ke dalam.
terbakar habis. Tetapi itulah kasih setia Tuhan. Seperti Tuhan katakan begini, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan nyata, terbukti. Dan itu kita boleh mencontohi kehidupan saudara-saudara kita ini. Sekalipun dibakar dalam peleburan api yang cukup panas itu. Tetapi Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya ditimpa dengan murka, dengan celaka. Tuhan menjaga dan membentengi kehidupan orang-orangnya, anak-anaknya yang percaya kepadanya. Maka berkatalah Raja Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena tidak mau memuja dan memuja Allah manapun kecuali Allah mereka. Yang dimaksud Allah lain kecuali Tuhan Allah yang kita sembah sekarang ini. Sekalipun orang kita tidak melihat, namun kita percaya kita boleh ada sebagaimana ada pada saat ini. Itu karena anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timunan puing. Karena tidak ada Allah yang dapat melepaskan secara demikian itu. Nah, tidak ada Allah yang dapat melakukan semuanya itu seperti Tuhan Allah melalui anaknya Yesus Kristus yang torang sembah sekarang, yang dapat melakukan semuanya itu. Sungguh luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Itulah Tuhan kita. Karena kerajaan sudah dekat, harus melalui dulu kedatangannya putranya yang kudus itu ke dalam dunia. Baru kita melihat kehidupan Bapak Abraham. Ini contoh juga bagi kehidupan kita. Keimanan, kepercayaan Bapak Abraham diuji. Kita bisa melihat di Kejadian 22. Dan bacaan ini berperikop kepercayaan Abraham diuji. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini Bapak Abraham ini diperintahkan supaya ia mengorbankan anaknya yang satu-satunya, yaitu Ishak, anak perjanjian itu. Kita baca dari ayat yang ke-7. Ishak berkata kepada bapaknya, "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Jadi Allah yang akan menyediakan korban bakaran baginya. Dan itu terbukti. Mari kita melihat pada ayatnya yang ke-11. Mulai dari 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Karena sudah siap untuk dipersembahkan. Abraham mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berkatalah malaikat Tuhan dari langit. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu berfirman-Nya, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba
Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil anak domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Sungguh luar biasa, mujizat yang luar biasa. Itulah kehidupan anak-anak Tuhan, orang pilihannya, orang yang dipanggilnya. Keimanannya diuji, tapi itulah apa yang Tuhan buat. Tuhan tahu bahwa ia percaya kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan semuanya itu tidak menimpa bagi kehidupan anak sulungnya, anak satu-satunya itu sebagai anak perjanjian yang akan menjadi bangsa besar, yaitu anak Ishak itu. Dan apa ya akhirnya Tuhan sediakan bagi Bapak Abraham? Dia diberkati dalam jalan hidupnya. Dan berkat Bapak Abraham itu Tuhan bilang, dari Bapak Abraham lah segala bangsa di dunia ini beroleh berkat. Jadi segala bangsa di dunia ini beroleh berkat dari Bapak Abraham. Dan itu termasuk Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian dengan saya. Seperti pada saat ini kita boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Itu berkat dari Bapak Abraham. Bukan karena kekuatan, kemampuan kita. Kalau Tuhan sebilang itu, Tuhan apa yang katakan melalui firman-Nya itu ya dan amin. Jadi itulah kehidupan anak-anak Tuhan. Sekalipun harus diperhadapkan dengan penderitaan yang mungkin secara logika manusia itu tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan itu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Itulah Allah kita yang membuat kehidupan anak-anaknya untuk menikmati apa yang baik. Dan Tuhan membuat kehidupan kita ini supaya kehidupan berkenan kepada Tuhan dan menikmati baiknya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, kiranya dengan perenungan kebenaran firman ini kita boleh mengambil contoh dari kehidupan para pendahulu-pendahulu kita, bahwa itulah ketaatan, kesetiaan pendahulu-pendahulu kita yang luar biasa. Sekalipun harus diperhadapkan dengan suatu hal yang memang tidak mungkin bagi secara akal manusia, tetapi bagi Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Mari Bapak Ibu sekalian, dalam jalan ini kita lebih percaya diri agar kita di dalam jalan hidup ini kita senantiasa beroleh kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kehidupan kita ini. Sebab kehidupan kita ini adalah anugerah Tuhan. Saudara-saudaraku, dan kiranya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang mendengar kebenaran firman ini boleh menyampaikannya kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan kebenaran firman Tuhan, yang mungkin tidak menikmati kasih kuasa Tuhan dalam menjalani hidupnya. Dan saudara-saudaraku boleh memenangkan jiwa-jiwa untuk memuliakan kebesaran nama Tuhan. Dan biarlah di dalam kita menjalani hidup ini, hormat kita bawa hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sumber kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita berdoa. Allah Bapa Tuhan, Allah yang berkuasa atas kehidupan alam semesta, terlebih atas kehidupan kami anak-anak-Mu sebagai ciptaan-Mu yang termulia. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Engkau boleh menganugerahkan tubuh yang sehat, napas hidup, dan menyertai kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dan boleh memperkenankan kami untuk menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan ajar kepada kami Tuhan, untuk senantiasa setia dan taat kepada-Mu Tuhan di dalam menjalani hidup ini, agar kami senantiasa beroleh kasih karunia Tuhan dalam menjalani hidup ini. Dan kiranya mulai tuntunan-tuntunan firman-Mu ini Tuhan Yesus Kristus itu boleh mengarahkan, membawa kehidupan kami untuk berjalan di jalan kebenaran dan melakukan apa yang baik dan benar di hadapan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik
Bapa yang berkesian bagi kehidupan anak-anaknya. Engkau tidak membuat anak-anaknya untuk dia menikmati kasih setianya. Dan Engkau tidak ingin kehidupan anak-anaknya lepas dari kasih-Mu. Ajar kepada kami Tuhan Yesus Kristus untuk boleh memperoleh semuanya itu dalam jalani hidup ini, agar kami dapat berbuat lebih dan lebih. Karena Engkaulah Tuhan, kami boleh ada sebagaimana ada pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas segala berkat-Mu yang Engkau sudah anugerahkan dalam kehidupan kami, untuk perjalanan kehidupan kami anak-Mu. Yang Kau buat, Kau sediakan bagi kehidupan kami itu untuk kehidupan kami anak-Mu. Dan yang Kau perbuat dalam kehidupan kami itu adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menikmati firman-Mu dan baik-Mu Tuhan pada saat ini. Tetapi bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini tidak mendengar dan hilang dari kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau mencari mereka Tuhan. Tertuju kasih setia-Mu pada mereka, saudara-saudara kami yang terlepas dari kasih setia-Mu Tuhan Yesus Kristus, agar mereka boleh mengenal Engkau dan memuliakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam menjalani hidupnya. Terpujilah Engkau Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, yang senantiasa datang kepada-Mu mencari Engkau Tuhan, selagi Engkau berkenan di dalam. Ajar kepada kami untuk setia Tuhan dalam jalan hidup ini, dan berkati setiap kehidupan kami, usaha kerja kami, apapun itu Tuhan, untuk kelangsungan hidup kami. Berkati Tuhan Yesus Kristus. Apapun itu, keuangan, makan kami semuanya, karena semuanya itu bersumber dan itu milik kepunyaan-Mu semua Tuhan Yesus Kristus. Biarkanlah kami boleh menikmati itu di dalam menjalani hidup ini, karena Engkau-lah yang beracara dan melimpahkannya atas kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan pada saat ini dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan Engkau menjamah mengurapi tubuh saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan sakit, bahkan mengangkat sakit penyakit yang diderita mereka Tuhan Yesus Kristus, agar mereka boleh beroleh pemulihan dari Tuhan sendiri. Bagi saudara-saudara kami yang dalam kebimbangan, Engkau memberikan kekuatan pengharapan bagi saudara kami itu, dan bagi yang berduka cita, bersuka cita dalam keadaan tidak berdayaan, Engkau memberikan penghiburan dan penuhkan sukacitanya, dan berikan tambahkan semangatnya kepada yang tiada berdaya. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, Engkau lah yang punya kehidupan kami ini, dan pada saat kami membawa kehidupan kami, negara kesatuan Republik Indonesia ini yang kami cintai Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu penuh pengasihan. Persatukan kami senantiasa di dalam kasih-Mu, dan bagi para pemimpin-pemimpin kami yang ada di negara kami ini, mulai dari pusat sampai di pelosok desa manapun, dari presiden, wakil presiden, para menteri, TNI, Polri, dari pusat sampai di pelosok desa, kiranya Tuhan Engkau memberikan, mengaruniai tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dan itu boleh dipakai untuk kelangsungan hidup para pemimpin kami, dan kami boleh menikmati suatu kedamaian, kesukacitaan, dan menuju ke kehidupan yang sejahtera bersama para pemimpin kami di dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ini kami membawa seluruh perjalanan kehidupan negara, bangsa, dan kami cintai ini hanya ke dalam tangan-Mu penuh pengasihan itu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, demikianlah pelayanan firman Tuhan bersama hambanya Andreas Makabekes dalam channel Renungan Air Hidup. Kiranya boleh memberkati kehidupan Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian. Kepada Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar setiap ada video yang baru diupload mudah untuk didapat oleh Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam, sampai jumpa.